Kita semua pasti pernah dengar kan berita soal utang negara, angkanya itu loh, nolnya banyak banget sampai kayak nggak nyata. Mungkin Anda mikir, gimana ceritanya sebuah negara bisa punya utang triliunan dolar? Tapi yang bikin kaget tuh, ini bukan cuma satu negara. Hampir semuanya begitu. Nah, yuk kita bongkar teka-teki global ini. Ini nih pertanyaan intinya, yang kedengarannya aneh banget. Dari kecil, kita kan diajarin kalau utang itu nggak baik. Tapi kalau beneran begitu, kenapa hampir semua negara di dunia justru punya utang? Jawabannya ada di jantung ekonomi modern kita. Biar kebayang skalanya, coba lihat angka ini. Ini utang nasionalnya Amerika Serikat. 36 triliun dolar. Wow, susah banget kan ngebayangin duit sebanyak itu? Tapi yang lebih gila lagi, mereka nggak sendirian di klub triliunan dolar ini. Yap, ini bukan cuma masalahnya Amerika. Coba lihat Jepang deh. Salah satu ekonomi terbesar dunia, utangnya itu lebih dari 2 kali lipat seluruh pendapatan ekonominya. Bahkan negara-negara yang kita anggap super kaya dan hati-hati soal uang, kayak Swiss dan Qatar, juga punya utang. Ini nunjukin kalau utang itu bukan tanda kegagalan, tapi justru jadi alat standar dalam ekonomi global. Oke, jadi sebelum kita gali lebih dalam soal kenapanya, kita harus sepakat dulu soal apanya. Yuk, kita samakan persepsi dulu soal beberapa istilah penting, biar kita semua nyambung. Gampangnya gini, utang negara itu adalah total semua pinjaman yang pernah dibuat oleh pemerintah pusat. Sama kayak kita atau perusahaan. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, ya kita pinjam uang. Pemerintah juga gitu. Nah, ini yang sering banget salah kaprah dan perlu kita luruskan. Waktu Anda dengar angka utang negara, itu tidak termasuk utangnya pemerintah provinsi atau kota. Dan yang paling penting, itu sama sekali nggak ada hubungannya sama utang pribadi Anda. Cicilan kartu kredit dan KPR Anda itu ya urusan yang beda lagi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan triliunan dolarnya. Pemerintah kan punya kuasa buat narik pajak dari jutaan orang dan perusahaan. Jadi, kenapa mereka masih harus pinjam uang segitu gedenya? Ini nih pertanyaan yang paling sering muncul. Kenapa nggak cetak uang aja sih? Kenyataannya, itu resep jitu menuju bencana. Mencetak uang sembarangan itu bakal bikin ekonomi kebanjiran uang, harga-harga meroket gila-gilaan, dan mata uang jadi nggak ada harganya. Justru dengan meminjam, ada disiplin fiskal, karena ada kewajiban buat balikin plus bunganya. Jadi, kalau cetak uang bukan pilihan, kenapa harus minjam? Well, ada 5 alasan strategis utamanya. Pertama, buat nutupin defisit anggaran, yaitu pas pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Kedua, buat investasi demi pertumbuhan, kayak bangun jalan tol atau sekolah. Ketiga, buat nanggepin krisis tak terduga, kayak pandemi atau bencana alam. Keempat, yang ini ironis, buat bayar utang lama dengan pinjaman baru. Dan terakhir, buat mengelola ekonomi dengan mempengaruhi suku bunga. Yuk kita lihat lebih dekat alasan yang paling umum. Nah, ini dia alasan paling umumnya, defisit anggaran. Bayangin aja pemerintah dapat 3.000 triliun dari pajak, tapi butuh belanja 4.000 triliun buat hal-hal penting kayak pertahanan, kesehatan, dan pendidikan. Kan kurang 1.000 triliun tuh. Pilihannya bisa naikin pajak gede-gedean atau potong layanan publik. Dua-duanya pilihan yang nggak populer banget. Secara politik jauh lebih gampang buat pinjam uang aja buat nutupin selisihnya. Pertanyaan logis berikutnya, kalau pemerintah minjam triliunan, siapa sih yang punya duit sebanyak itu buat minjemin? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Secara garis besar, uang pinjaman itu datang dari 3 kategori utama ini. Coba kita bedah satu persatu ya, biar kelihatan siapa aja pemainnya. Nah, ini dia bagian yang mungkin bikin kaget. Salah satu pemberi pinjaman terbesar buat pemerintah itu seringkali, ya rakyatnya sendiri. Waktu Anda beli obligasi negara, entah itu langsung atau lewat dana pensiun, Anda itu secara harfiah lagi minjemin duit ke negara Anda. Bank-bank lokal dan bahkan lembaga pemerintah lain juga jadi pemain besar di pasar domestik ini. Tentu aja, uang juga datang dari luar negeri. Tiongkok dan Jepang misalnya, adalah 2 pemegang asing terbesar utang pemerintah AS. Kenapa? Karena obligasi pemerintah AS dianggap sebagai salah satu investasi paling aman di dunia. Ini cara mereka buat markir cadangan kas raksasa mereka dan dapat imbal hasil yang pasti. Tapi gimana kalau suatu negara lagi benar-benar dalam masalah besar dan nggak ada yang mau minjemin duit? Nah, disinilah lembaga-lembaga global ini masuk. Bank Dunia itu mendanai proyek pembangunan jangka panjang, kayak infrastruktur. Kalau IMF, dia ini pemberi pinjaman terakhir di dunia, yang ngasih dana darurat biar ekonomi nggak ambruk. Tapi bantuannya ini seringkali ada syaratnya, kayak mewajibkan negara itu buat motong pengeluaran besar-besaran atau melakukan reformasi ekonomi yang menyakitkan.
Oke, kita udah tahu apa itu utang negara dan kenapa ada. Sekarang mari kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Utang itu pada dasarnya baik atau buruk sih? Jadi, poin pentingnya begini. Utang itu sebuah alat. Karena alat lainnya bisa dipakai dengan baik, bisa juga dipakai dengan buruk. Utang jadi baik kalau dipakai buat investasi produktif yang bakal menghasilkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Tapi utang jadi buruk kalau udah jadi lingkaran setan, di mana negara minjam cuma buat bayar bunga utang lama. Lantas, gimana kita bisa tahu utang suatu negara itu udah di level bahaya atau belum? Para ekonom punya alat ukur kunci namanya rasio utang terhadap PDB. Gampangnya gini deh, nggak masalah Anda punya KPR 5 miliar kalau penghasilan Anda 10 miliar setahun. Tapi KPR yang sama bakal jadi bencana kalau penghasilan Anda cuma 300 juta setahun. Rasio ini bekerja dengan cara yang sama, membandingkan total utang negara dengan ukuran total ekonominya. Aturan umumnya sih rasio di bawah 60% itu dianggap masih aman. Oke, ini dia pertanyaan terakhir yang paling mendasar. Kalau utang bisa jadi buruk, kenapa nggak dihapus aja sekalian? Bisakah sebuah negara benar-benar bebas utang? Dan ini mungkin jawaban yang paling mengejutkan dari semua ini. Tujuan sebagian besar pemerintah itu bukanlah mencapai nol utang. Kenyataannya, gak ada satupun negara berdaulat di dunia yang benar-benar bebas utang. Loh, kok bisa? Karena kalau nekat mau bikin utang jadi nol, masalahnya malah jadi lebih besar. Pemerintah harus naikin pajak gila-gilaan atau motong layanan publik habis-habisan yang dua-duanya bisa melumpuhkan ekonomi. Selain itu, obligasi pemerintah itu pilar sistem keuangan sebagai investasi yang aman. Tanpa itu, dana pensiun dan investor lain terpaksa ngambil resiko yang lebih besar. Ada kutipan di dunia ekonomi yang bisa merangkum semuanya dengan sempurna. Utang itu seperti pedang bermata dua. Kalau dipakai dengan bijak, bisa bantu negara tumbuh dan makmur. Tapi kalau dipakai sembarangan, bisa berujung bencana ekonomi. Jadi pada akhirnya punya utang itu sendiri bukanlah masalahnya. Setiap negara memilikinya. Pertanyaan yang jauh lebih penting untuk kita semua adalah, apakah utang itu dipakai untuk investasi masa depan kita, atau malah jadi beban yang nggak terkendali? Nah, itulah pertanyaan yang menentukan kesehatan ekonomi sebuah bangsa.